warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya pada bulan Ramadan kali ini. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, di sore kali ini Ibu akan sharing ilmu mengenai bagaimana cara menghindari perilaku mubazir. Sambil menunggu berbuka puasa, pasti anak-anakku sambil membantu orang tuanya untuk menyiapkan berbagai jenis makanan. Tapi hati-hati, terkadang kita lupa atau terkadang kita dengan sengaja membiarkan makanan tersisa atau sampai dibuang dengan begitunya, dengan sengaja. Nah, ini adalah perilaku yang mendekati ke dalam perilaku tabzir. Nah, tabzir ini datangnya dari setan. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam menyikapi perilaku tabzir ini. Kata mubazir berasal dari kata tabzir, yaitu boros atau pemborosan, merujuk ke harta yang kita belanjakan ke dalam kebatilan atau keburukan. Itu namanya mubazir. Tetapi apabila harta kita dibelanjakan untuk kemaslahatan umat atau kebaikan, maka itu bukan perilaku tabzir atau perilaku boros. Anak-anak, setan itu sangat senang menggoda kita, apalagi menggoda untuk menyanyiakan makanannya. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Anak-anak, kita harus mengetahui ada 3 jenis perilaku mubazir. Yang pertama yaitu boros harta. Seperti tadi, ketika makanan kita buang, kita sisa-sisakan dengan sengaja. Kemudian atau kita belanja baju tetapi tidak dipakai. Kemudian mainan tidak kita beli tapi tidak digunakan. Atau hal-hal yang lain yang kita beli tapi kita tidak makan atau tidak digunakan, itu termasuk ke dalam perilaku mubazir ya. Hati-hati, karena di akhirat nanti apa yang kita beli, apa yang kita lakukan di dunia ini bakal dipertanggungjawabkan di akhiratnya kelak. Tadi membahas jenis-jenis mubazir yang pertama. Yang kedua yaitu boros tentang kesehatan. Kita lupa kadang atau kita lalai terhadap menjaga kesehatan badan kita. Seperti misalnya makanan-makanan yang sembarangan, itu juga termasuk ke dalam boros atau mubazir ya, perilaku mubazir. Jenis yang ketiga yaitu boros waktu. Anak-anak, boros waktu ini contohnya ketika kita disuruh sholat, kita melalaikan atau menunda-nunda. Kemudian atau ada lagi nih yang mendekati israf, yang berlebih-lebihan juga. Kita ibadah nih, terus belajar terus sampai begadang, sampai larut malam, sehingga besoknya kita terlambat sekolah atau sampai badan kita sakit. Itu juga termasuk ke dalam boros waktu ya, lalai terhadap waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Itu 3 jenis. Ibu ulangi, yang pertama yaitu boros harta, yang kedua boros kesehatan, yang ketiga adalah boros waktu. Itu jenis-jenis mubazir.
Bu, sekarang bagaimana cara kita menghindari perilaku mubazir? Oke, yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, bisa bernafas, peluang, waktu. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Insya Allah dengan menghindari perilaku mubazir ini, dengan yang poin pertama yaitu bersyukur kepada Allah, kita tidak akan mendekati ke dalam perilaku mubazir. Yang kedua, yaitu dengan bersedekah. Kita ingat anak-anak, di luar sana tidak ada yang sama dengan kita. Kita bisa makan dengan makanan yang enak, bisa makan sesuai dengan keinginan kita atau berbagai macam jenis makanan. Tetapi apakah di luar sana akan sama dengan kita, akan makan yang enak, kemudian makan dengan lauk, dengan apa yang mereka inginkan? Belum tentu, ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersedekah. Dengan bersedekah insya Allah kita bisa menghindari perilaku mubazir. Yang ketiga, yaitu ini poin ketiga nih, penting sekali, tidak berlebih-lebihan. Anak-anak, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, itu tidak boleh perbuat berlebih-lebihan, ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Seperti dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa qulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai bani Adam, datanglah ke masjid dengan menggunakan pakaian yang indah. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Anak-anak, di Al-Quran sudah jelas sekali bahwa berlebih-lebihan itu tidak baik. Itulah anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.